wabarakatuh. Nama saya Barikatul Hikmah, saya semester 4 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Siti Rozina. Di sini saya mengambil media pembelajaran PAI yaitu PowerPoint interaktif. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan lagi untuk belajar bersama-sama. Oke, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Silsilah Nabi dari pihak ayahnya. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hingga disinilah silsilah Nabi dari pihak ayahnya yang dapat diketahui orang. Menurut para ahli Adnan ini adalah keturunan langsung dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Silsilah Nabi dari pihak ibunya. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Kakek Nabi yang kelima dari pihak ayahnya. Dengan demikian, silsilah Nabi dari pihak ibu dan ayahnya saling bertemu pada kakek beliau yang kelima tersebut. Wafatnya ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat 2 bulan sebelum kelahirannya, yaitu ketika ia berada dalam perjalanan pulang dari berniaga ke negeri Syam. Ayahnya dikuburkan di kota Yathrib di sebelah utara kota Mekah. Pusaka yang ditinggalkan hanyalah berupa 5 ekor unta dan seorang hamba sahaya bernama Ummu Aiman. Kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil atau tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun tersebut disebut tahun gajah. Kenapa? Karena bersamaan dengan datangnya suatu pasukan tentara Nasrani di bawah pimpinan Abraha, gubernur kerajaan Abisinia yang memerintah di Yaman dan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Di antara kebiasaan orang-orang Arab Mekah pada waktu itu, terutama di kalangan kaum bangsawan, ialah menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka yang baru lahir kepada wanita-wanita dusun di padang pasir, agar dapat menghirup udara yang masih segar dan terhindar dari penyakit-penyakit kota, serta dapat berlatih berbicara dengan bahasa yang masih murni dan fasih. Demikian pula halnya Nabi Muhammad. Beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan terhormat bernama Halimatus Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad dalam kabilah Hawazin yang terletak tidak seberapa jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Wafatnya ibu dan kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi berusia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya yang berziarah ke kuburan ayahnya di kota Yathrib bersama Ummu Aiman. Disitulah ibunya bercerita banyak tentang keadaan ayahnya semasa hayatnya, sehingga meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati Nabi. Belum lama mereka tinggal di kota Yathrib. Mereka kemudian kembali ke Mekah. Tetapi sesampainya di suatu tempat bernama Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia, sehingga langsung dikuburkan di tempat itu, dan jadilah Nabi seorang yatim piatu, tidak berayah dan tidak beribu.
Kemudian beliau dibawa oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, seorang pemuka Quraisy yang sangat besar pengaruhnya di kota Mekah untuk dirawat dan dibesarkan. Tetapi 2 tahun kemudian ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat dalam usia yang cukup lanjut, yaitu 80 tahun. Dan berdasarkan wasiat dari Abdul Muthalib, kemudian Nabi diasuh oleh salah seorang pamannya yang bernama Abu Talib bin Abdul Muthalib. Dia mengasuh dan merawat Nabi dengan penuh kasih sayang, sehingga sedikit demi sedikit Nabi melupakan berbagai kesedihan dan musibah yang menimpa secara beruntun. Nah, sekarang kita ke kuis. Nih, saya punya kuis nih adik-adik. Nah, kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Coba kapan? Coba kita klik yang A ya, 21 April 571 Masehi, benar atau salah ya? Wah, salah. Coba kita klik yang D ya, 21 April 572 Masehi, benar atau salah ya? Wah, salah juga. Coba sekarang kita klik yang C ya, 20 April 571 Masehi. Benar atau salah ya? Benar. Nah, lanjut. Rangkuman atau kesimpulan. Masa kecil Nabi Muhammad SAW terlahir menjadi seorang anak yatim piatu semenjak Rasulullah ditinggal wafat oleh sang ayah dan ibunya. Rasulullah diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kasih sayang sang kakek sangat besar kepada Rasulullah SAW. Saya rasa cukup pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.